Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM G211210103. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi manajemen bandwidth, metode BCQ dan Q3 serta VLAN berbasis mikrotik. Di sini saya menggunakan dua buah rangka jaringan, yaitu mikrotik router board ini sebagai router utama dan mikrotik router board sebagai manageable switch. Di sini pada mikrotik utama, pada port 1 langsung tersambung ke router ISP untuk mendapatkan akses internetnya. Kemudian untuk port 2 digunakan trailing link membawa VLAN 10 dan VLAN 20 yang nantinya menuju ke manageable switch. Untuk Ether 3 digunakan pada akses point data usaha. Nah, beralih pada manageable switch-nya ini, untuk Ether 1 digunakan trunking link yang mana membawa paket dari router mikrotik utama. Kemudian untuk port 2 ini digunakan VLAN yang menuju ke akses point ruang guru. Sedang untuk VLAN 20 atau port 3-nya untuk komputer yang berada di lab komputer. Setelah semuanya terpasang seperti berikut, maka dilanjutkan dengan konfigurasi pada mikrotiknya menggunakan aplikasi Winbox. Di sini saya konfigurasi terlebih dahulu pada mikrotik router board yang utama. Ini sudah ada IP-nya. Kita scan ini, kemudian klik connect. Nah, setelah login ini kan tampilan utamanya. Di sini saya akan konfigurasi terlebih dahulu DHCP client yang mana fungsinya untuk mendapatkan IP dari router ISP-nya. Di sini saya menghubungkan untuk portnya port 1 ke router ISP-nya. Nah, di sini bisa terlihat Ether 1 dengan status bound yang artinya itu berhasil. Jika tidak berhasil, maka keterangannya ini berubah menjadi stopped. Setelah berhasil mendapatkan IP dari router ISP, kemudian saya akan mencoba tes koneksi internetnya apakah bisa atau tidak dengan cara ping google.com. Nah, ini statusnya nih bisa ini. Setelah konfigurasi DHCP client, kemudian saya akan konfigurasi NAT. NAT itu berada pada IP, kemudian firewall NAT. Di sini saya akan menambahkan. Jadi NAT atau Network Address Translator ini berfungsi untuk mengubah IP private menjadi IP public. Nah, red sign ini adalah source NAT, yang mana source NAT ini bersumber dari IP address yang akan dibuat nantinya di mikrotik. Kemudian out interface-nya itu Ether 1 yang tersambung ke router ISP. Dan X-nya itu adalah masquerade. Jadi masquerade itu diibaratkan sebagai topeng ya, untuk menerjemahkannya agar IP lokal itu dapat berkomunikasi dengan IP publik yang nantinya tentu saja bisa mendapatkan akses internet. Setelah konfigurasi NAT, kemudian dilanjutkan DNS. Untuk DNS, pada konfigurasi server ini opsional bisa ditambahkan IP seperti bisa ditambahkan DNS seperti punya Google ini 8888 atau alternatifnya di sini saya tambahkan 8844. Kemudian di sini saya men-checklist allow remote request yang mana berfungsi nantinya untuk mensimpan chat hasil dari pengguna yang mengakses sebuah website. Jadi nanti jika pengguna mengakses web itu lagi nggak terlalu lama karena masih ada chatnya. Dan ini adalah chatnya, ini history dari penggunanya. Setelah konfigurasi DNS, kemudian saya akan lanjut ke interface-nya. Pada interface ini saya akan membuat yaitu yang pertama itu wireless-nya ya. Ini saya enable wireless-nya, kemudian pada tab wireless ini adalah modenya AP bridge yang mana berfungsi untuk memancarkan dananya ini digunakan pada lab komputer yang terhubung ke MacBook. Kemudian untuk SSID yaitu adalah SMP KRPWD. Setelah itu untuk VLAN di sini saya menggunakan Ether 2. Namanya adalah VLAN 10 dengan ID 10 yang mana interface-nya adalah Ether 2. Kemudian buat lagi satu itu VLAN 20 dengan VLAN ID 20 dan interface-nya adalah Ether 2. Setelah itu dilanjutkan dengan konfigurasi IP address. Seperti yang telah saya katakan tadi, untuk NAT yang masquerade itu berfungsi mengubah IP lokalnya ini agar bisa mendapatkan IP public. Yang pertama, TO dengan IP 192.168.2.1. Networknya
0, kemudian interface-nya itu Ether 3. Dan ini akan tersambung ke access point TU. Dan juga ada access point ruang guru itu dengan IP 192.168.1. Kemudian networknya DD10, interface-nya itu adalah VLAN 10, yang mana nanti akan tersambung ke Ether 2. Kemudian pada lab komputer juga sama, dengan IP-nya 20.1 dan networknya 0, kemudian interface-nya adalah VLAN 20 yang tersambung juga pada interface Ether 2. Setelah itu, konfigurasi juga IP untuk WLAN-nya dengan IP 200.1 dan networknya 200.0. Setelah konfigurasi IP, nah nanti kan agar penggunanya bisa mengakses internetnya, maka dibutuhkan DHCP server. Pada DHCP server ini berfungsi agar pengguna dapat terhubung ke internet, dapat mendapatkan IP yang tersedia di Mikrotik secara otomatis tanpa manual. Di sini sudah terdapat 4 DHCP server. Yang pertama ada DHCP WLAN 1, address pool-nya DHCP pool 1. Kemudian DHCP pool 2 untuk Ether 3, address pool-nya DHCP pool 2. DHCP 3 untuk VLAN 10, address pool-nya DHCP pool 3. DHCP 4 untuk VLAN 20 dengan address pool DHCP pool 12. Nah, di sini ada keterangan juga, saya akan menjelaskan. Untuk DHCP pool ini ada pada menu IP pool. Nah, di sini sudah kelihatan sebagai contohnya itu satu aja. Untuk WLAN 1, ini DHCP pool-nya kan 1. Ini address-nya yang mana? Saya perlebar. Nah, ini kan address-nya itu usable host-nya. Jadi /24 itu jumlahnya ada 256 host. Yang IP-nya seperti contoh 192.168.200.0 itu untuk networknya, 192.168.200.1 itu untuk gateway-nya, kemudian yang tersisa untuk pengguna itu 192.168.200.2 sampai 192.168.200.254. Sedangkan untuk 255 itu adalah sebagai IP broadcast-nya. Setelah konfigurasi DHCP server, kemudian konfigurasi juga pada firewall-nya yang terdapat pada menu IP firewall. Kemudian di sini pada manual. Nah, manual berfungsi untuk menandai paketnya. Saya di sini adalah forward untuk meneruskan paket dari source address-nya adalah 192.168.10.0. Kemudian action-nya adalah merge paket, dan ini merge paketnya saya beri nama RGF. Setelah itu, ini juga sama, sign-nya adalah forward. Kemudian ini berganti ke DST address, yang mana sebelumnya itu source address. Nah, untuk SRC address ini sebenarnya untuk marking paket upload, kemudian untuk DST itu untuk download, dan merge paketnya adalah rgdown. Dan di bawahnya juga sama, forward dengan IP 20.0 itu untuk source address-nya untuk marking paket upload nanti, dan ini adalah lab upload. Selanjutnya adalah untuk download juga pada lab. Kemudian action-nya adalah lab download. Dan di sini ada forward juga 200.0 untuk IP dari access point lab komputer dengan merek paketnya adalah AP lab up. Dan yang di bawahnya adalah DST address yang mulai digunakan untuk download. Kemudian action-nya adalah merek paket juga dengan new paket mark-nya adalah AP lab down. Dilanjutkan untuk IP yang terdapat pada TU, source address-nya, kemudian new packet mark, dan yang terakhir juga sama untuk TU, forward, dan action-nya adalah TU down. Setelah marking paket, di sini tahap selanjutnya adalah untuk manajemen bandwidth. Yang pertama itu adalah konfigurasi PCQ. Tentu saja PCQ itu lebih sederhana karena cara kerja PCQ itu membagi bandwidth secara adil ke setiap pengguna. Di sini terdapat dua, untuk PCQ upload dan PCQ download. Di sini untuk PCQ upload, niat konfigurasi itu adalah menuliskan namanya, kemudian classifiernya itu adalah source address-nya nanti. Untuk PCQ download juga sama, kemudian classifiernya diganti menjadi DST address atau destination address. Setelah konfigurasi PCQ dilanjutkan dengan konfigurasi Q3. Pada Q3 ini sudah terdapat juga parent dan childnya. Untuk parentnya itu download,
yang mana variannya adalah global. Kemudian yang satunya adalah upload. Untuk mark limitnya saya set 50. Di sini pada setiap varian punya hasil. Yang pertama ada salah satunya HP Lapdown. Pada HP Lapdown ini variannya adalah dari download, kemudian paket mark dia itu mengambil dari paket mark access point lab download, dan queue type-nya itu adalah basic download. Untuk limit edge-nya adalah 21 Mbps dengan mark limit 50 Mbps. Tujuan dari mark limitnya sama itu dari sekolahan tuh mengharapkan agar saat penggunanya nanti sedikit, maka bandwidth juga bisa digunakan maksimal. Jika di sini max limit di setting 21 Mbps tapi penggunanya sepi, sama aja bandwidth yang terpakai hanyalah 21 Mbps. Bandwidth yang tersisa tidak bisa dipakai. Maka dari itu untuk memaksimalkan bandwidth, maka pengaturannya adalah pada limit edge. Jadi untuk pengguna yang nantinya contohnya itu padat, seperti contohnya di TU ini, saat pengguna padat, maka jaminannya adalah 0 Mbps tidak akan direbut oleh jaringan yang lainnya. Untuk Labcom juga sama pengaturannya, paket mark dari yang tadi telah dibuat yaitu lab download, kemudian queue type-nya basic download. Untuk ruang guru juga sama, paket mark target down, kemudian queue type-nya basic download. Untuk TU juga sama, TU down dengan queue type-nya basic download. Setelah menambahkan Q3 yang download, selanjutnya adalah Q3 yang upload. Parahnya itu masuk yang upload. Ini konfigurasinya masih sama seperti yang download. Setelah selesai konfigurasi manajemen bandwidth, basic dan Q3 pada MikroTik router port utama, kemudian pindah login ke MikroTik yang sebagai manageable switch. Di sini konfigurasinya pada awal adalah bridge, menambahkan bridge 1. Dan di sini fungsi bridge itu adalah penghubung antar jaringan. Setelah konfigurasi bridge masuk ke switch, di sini terdapat keterangan yaitu switch-nya itu tipenya adalah Atheros 8277. Kemudian masuk ke tab VLAN. Pada VLAN switch 1 itu DC, VLAN ID-nya adalah 10 dengan trailing portnya adalah 1 yang mana membawa VLAN 10 sama 20, kemudian akses portnya itu adalah Ether 2 untuk menuju endpoint. Setelah menambahkan VLAN ID 10, dilanjutkan menambahkan VLAN ID 20 dengan trailing portnya itu adalah Ether 1 dan akses linknya itu Ether 3. Setelah konfigurasi VLAN-nya, kemudian masuk ke pada menu port, dan port itu pada name address 1 itu VLAN modenya adalah secure, yang mana artinya itu hanya VLAN saja yang dapat mengaksesnya. Kemudian di sini adalah add if missing, nanti untuk menambahkan tag pada akses link atau untag port. Setelah itu untuk Ether 2 itu menuju ke access point ruang guru. VLAN mode-nya adalah secure dengan VLAN user-nya adalah always strip, yang mana always strip ini fungsinya untuk menghubungkan ke endpoint langsung, dan default VLAN ID-nya DC 10. Setelah itu konfigurasi juga untuk yang VLAN ID 20-nya dengan VLAN mode-nya adalah secure dan VLAN header-nya adalah always strip. Berikut merupakan hasil sebelum implementasi. Bisa dilihat di sini bandwidth itu kadang bisa stabil, kadang bisa juga melonjak naik. Itu seperti contohnya HP tata usaha itu bisa memiliki throughput yang besar, kemudian juga bisa ngedown seperti halnya pada ruang guru itu sampai unggahnya itu 0. Saya cuma sempat screenshot. Kemudian di sini juga ada hasil setelah implementasi. Berikut merupakan hasilnya. Saya sempat melakukan screen record.
Nah, di sini bisa dilihat untuk bandwidth cukup stabil, semuanya kebagian. Untuk ruang guru itu kebagian sedikit tidak sesuai karena untuk ruang guru biasanya pengguna aktifnya itu banyak, jadi bandwidth akan terbagi rata. Kemudian untuk lab komputer tinggi karena lab komputer itu menggunakan kabel Ethernet bukan menggunakan wireless. Ada juga yang menggunakan wireless seperti contoh yang di atas. Dan berikut merupakan manajemen bandwidth yang sedang berjalan. Di sini kenapa saya menggunakan max limit di pukul rata, karena bisa dilihat jika ruang guru tidak memiliki aktivitas yang padat, bandwidth akan bisa dialokasikan ke jaringan yang lainnya untuk hasil yang lebih merata daripada max limit diatur berbeda-beda. Sekian video cara konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan metode PCQ dan Ryuji. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pada kesalahan dalam konfigurasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.